Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Melania, NIM 3219212, akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu bagian yang A, pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar adalah gangguan-gangguan atas bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dari unsur permintaan ataupun dari unsur penawaran yang terjadi di pasar, masalah eksternalisasi, masalah barang publik, dan masalah struktur pasar. Pada saat sekarang ini dapat kita buktikan bahwa begitu banyaknya terjadi distorsi pasar, baik itu terjadi pada pasar persaingan sempurna maupun pada pasar persaingan tidak sempurna. Oleh karena itu, gangguan atau masalah tersebut harus bisa kita evakuasi secara bersama-sama. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan keseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat disebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Baiklah, sampai di sana materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafiz Fadil dan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan di atas rata-rata secara cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak saja dan merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman atau zulm di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada di dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Intan Faktor NIM 32934 akan menunjukkan presentasi yang berikutnya, yaitu distorsi permintaan. Distorsi permintaan merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan orang yang menjual sudah bekerja sama dengan pihak lain supaya memberi pujian pada barang-barangnya yang sedang ditawarkan dengan harga-harga yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya konsumen tertarik untuk membeli. Pihak lain yang menawar tersebut sebenarnya tidak menginginkan membeli barang itu, tetapi ia ingin melakukan penipuan pada orang lain yang sudah mengadakan sebuah kesepakatan dengan pihak penjual untuk melakukan pembelian dengan harga yang jauh lebih tinggi supaya mendapatkan pembeli yang sebenarnya dengan harga tinggi. Yang kedua yaitu distorsi penawaran. Rasulullah SAW bersabda, yaitu tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali dia berdosa. Ikhtikar itu yang sering diartikan penimbunan atau monopoli. Ikhtikar itu yang sebenarnya tidak selalu sama dengan monopoli. Islam membolehkan bagi siapapun yang ingin berbisnis dan tidak mempedulikan apakah dia termasuk salah satunya pihak penjual ataukah ada dari penjual yang lainnya. Jika ada penjual yang melakukan penimbunan barang yang tujuannya bukan digunakan sebagai persediaan tetapi malah disalahgunakan untuk memainkan harga agar menjadi semakin tinggi, lalu penjual tersebut akan menjual barang sudah harganya tinggi supaya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, saya Karen Zikra akan mempresentasikan bagian yang C, yaitu pengertian tadlis. Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang.
merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tadlis ini bisa terjadi dalam 4 hal, yakni yang pertama kuantitas yaitu jumlah, kualitas yaitu mutu, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Seperti beras yang ditimbang mestinya 1 kilo, ternyata tidak sampai 1 kilo. Tadlis dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya, pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya dengan kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Penjual buku yang cacat tapi dibilang bagus dan lain-lain. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli agar harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, taksi menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Tadlis yang terakhir ialah tadlis waktu penyerahan. Misalnya, seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya, padahal dia mengetahui bahwa proyek ini tidak akan selesai selama 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Laili Isani, NIM 3219217. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian yang D, yaitu takrir. Takdir dalam bahasa Arab berarti akibat bencana, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takdir berarti melakukan sesuatu perbuatan secara membabi buta tanpa pengetahuan atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui apa persis akibatnya atau konsekuensinya. Takril ada 4 macam. Yang pertama, takril dalam kuantitas. Contohnya seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Yang kedua, takril kualitas, yaitu menjual barang yang belum jelas kualitas atau kondisinya. Yang ketiga, takril dalam harga, yaitu ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad. Yang keempat, takril waktu penyerahan, yaitu tidaknya kepastian waktu penyerahan secara grafis atau gagal menjelaskan tingkat ekuilibrium yang sesungguhnya terjadi.